Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 1 akan menerangkan tentang karya ilmiah. Nah, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Binar Wisnu, Jenar Maya Gilinandi, Muhammad Radit Ardiansyah, Rahma Ayu Wulandari, Selma Ayu Ningrat, dan Yulia Nurfadila. Nah, di sini pertama-tama saya akan menerangkan tentang pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Apakah teman-teman tahu? Nah, di sini akan saya jelaskan. Karya ilmiah adalah tulisan yang didasari hasil pengamatan, peninjauan, atau penelitian dalam bidang tertentu. Kemudian, tulisan tersebut disusun dengan metode tertentu, dengan sistematika penulisan tertentu pula. Isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Apa aja sih ciri-ciri karya ilmiah, teman-teman? Ciri-ciri karya ilmiah sebagai berikut. 1. Sistematis, artinya semua yang ditemukan karya ilmiah disusun dengan urutan yang berkesinambungan. Kedua, logis, artinya semua isi karya ilmiah berhubungan sebab akibat yang dibahas dengan serangkaian teori. Yang ketiga, kebenaran dapat diuji, artinya karya ilmiah berupa fakta dan dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, objektif, artinya menurut apa adanya, tidak memihak dan berdasarkan perasaan penulis. Penulis menulis karya ilmiah berdasarkan dan pengumpulan data faktual di lapangan. Yang kelima, tuntas, dan yang keenam, berlaku umum, dan yang terakhir atau yang ketujuh, menggunakan bahasa baku. Nah, selanjutnya di sini tertera jenis-jenis karya ilmiah, teman-teman. Apa sih jenis-jenis karya ilmiah itu? Yuk kita bahas. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyampaikan sebuah permasalahan dengan penyelesaiannya menggunakan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan sajian tertulis. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar S1. Yang keempat, tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri yang menjadi syarat gelar S2. Yang kelima, disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar doktor atau S3. Yang keenam, jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, berikutnya di sini ada informasi penting dalam karya ilmiah, teman-teman. Apakah kalian tahu apa aja sih informasi penting dalam karya ilmiah? Yuk kita bahas. Informasi dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan 5W dan 1H, atau bisa disebut adik Simba. Yang pertama, apa atau what? Informasi ini untuk mengetahui masalah atau objek yang dikaji. Informasi ini dapat ditemukan pada bagian judul dan masalah karya ilmiah. Yang kedua, di mana atau where. Informasi ini terkait tempat penelitian. Unsur where ini bisa juga dalam bentuk fisik, tempat atau lokasi. Bisa juga dalam bentuk non-fisik, ruang lingkup kajian.
Yang ketiga, kapan atau when. Informasi ini terkait dengan waktu penelitian dilakukan. Unsur ini dapat dilihat di bagian cover karya ilmiah. Yang keempat, siapa atau who. Informasi ini terkait dengan objek tujuan penelitian. Objek tujuan penelitian biasanya suatu kelompok, suatu organisasi, atau masyarakat. Yang kelima, mengapa atau why. Informasi ini untuk mengetahui alasan-alasan penulis menulis karya ilmiah. Maksudnya, informasi ini dapat ditemukan di bagian latar belakang penulis karya ilmiah. Yang keenam atau yang terakhir, bagaimana atau who. Informasi ini terkait dengan cara kerja. Unsur ini dapat ditemukan pada bagian metode penelitian. Nah, ini nih teman-teman yang orang-orang jarang mengetahuinya. Apa sih tujuan karya ilmiah? Mari kita bahas. Tujuan karya ilmiah sebagai berikut. 1. Sebagai wahana melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk menjadi produsen karya ilmiah bukan hanya konsumen karya ilmiah. Yang keempat, sebagai pembuktian pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki atau didapat peserta didik. Yang kelima, sebagai ajang melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat karya ilmiah. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang manfaat karya ilmiah? Yuk kita bahas manfaat karya ilmiah. Manfaat penulisan karya ilmiah sebagai berikut. 1. Melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, melatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari katalog dan buku yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, menyumbang perluasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistematika karya ilmiah. Apakah teman-teman tahu apa itu sistematika karya ilmiah? Mari kita bahas. Yang pertama ada populer. Yang kedua semi formal. Yang ketiga formal. Nah, di sini juga ada loh unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal. Contohnya sebagai berikut. Yang A, bagian awal, dan yang B, bagian utama, dan yang C, bagian terakhir. Dan ini nih yang terakhir, kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan kata. Dan yang kedua, penggunaan ejaan. Dan yang ketiga, penulisan kalimat. Yang keempat, penulisan paragraf. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.